Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dzakirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha wa 'amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan mengangkat tema tentang kisah. Jika pertemuan sebelumnya yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sekarang kita biar agak terang dan indah kehidupannya. Orang bilang, kenapa pelangi itu indah? Karena berwarna-warni, sehingga nggak apa-apa kita ambil tema yang pasti masih seputar tentang kisah. Di antara metode Al-Qur'anul Karim, di antara metode Al-Qur'anul Karim dalam memberikan pelajaran yaitu dengan kisah. Dan memang kisah salah satu di antara cara metode dalam menyampaikan ilmu yang baik. Ada kalanya dijelaskan langsung, ada kalanya dijelaskan dengan kisah, ada kalanya dijelaskan dengan membuat permisalan dalam kehidupan. Dan itu ada di kita ya. Ada kisah-kisah, kemudian ada juga permisalan-permisalan dalam kehidupan ya. Maka ini salah satu di antara metode Quran dalam menjelaskan. Maka di antara pelajaran hidup Allah menjelaskan tentangnya pada kisah Nabi Khidir alaihissalam. Maka yang pertama, Khidir, apakah dia nabi atau tidak, seorang hamba biasa, menjadi perkara yang mukhtalaf, diperselisihkan di antara kalangan para ulama. Khidir itu nabi atau bukan? Ikhtilaf. Sebagian pendapat menyatakan nabi, karena Allah menjelaskan, Allah mengajarkan kepadanya ilmu. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, menegaskan bahwasanya Khidir bukanlah seorang nabi. Dia adalah salah satu di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan sebagian dari ilmu melebihi sebagian ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga jika ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada pendapatnya. Jika disebut hamba, seorang hamba Khidir, juga ada pendapatnya. Dan Khidir diambil dari kata akhdar. Akhdar artinya hijau. Bahasa Arabnya hijau-hijauan, khadrawat, atau sayur-sayuran. Sehingga dinamakan Khidir. Yang pertama, bahwasanya dinamakan Khidir karena dia memakai baju hijau. Dia dinamakan Khidir karena memakai baju atau pakaian hijau. Riwayat yang lain mengatakan dinamakan Khidir karena jika dia lewat, maka tempat yang dia lewati langsung menjadi, yang awalnya gersang menjadi subur. Jadi kalau dilewati Khidir, itu keberkahannya nampak. Awalnya tidak ada tanaman, tumbuhan, Khidir lewat sehingga sejenak, maka langsung menumbuhkan tumbuhannya.
Yang tidak ada air, Khidir lewat, keluar air. Yang pasti gak banjir Bu ya. Maksudnya kalau Khidir lewat, yang awalnya tidak ada sumber mata air, dilewati Khidir, maka keluar airnya. Tempat gersang langsung apa? Ada kehidupan. Sehingga Khidir adalah salah satu di antara hamba Allah yang membawa keberkahan. Jadi, kalau tempat dilewati Khidir maka langsung menghijau. Dan di antara salah satu indahnya bumi dengan apa Bu? Jika indahnya langit di malam hari dengan bintang, maka indahnya bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Makanya Ibu ya, dalam agama kita itu sangat dianjurkan menanam ya. Masalahnya bukan di situ Bapak. Bukan masalah sawit atau enggak, ini masalah Ibu kenapa ke sawit sih? Hijau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qamatil qiyamah, wastata'a ahadukum wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma sa'a hatta yaqrisaha falyaqris." Apabila tegak hari kiamat besok hari kiamat, dan di salah satu tangan kalian ada fasilah, bibit kurma. Tentunya karena yang diajak bicara siapa nih? Orang Arab ya, sehingga bibit saat itu ya bibit kurma. Kalau di kita bibit apa? Sawi. Jadi sepakat sawit semua ya. Penghijauan apa? Penghijauan. Pokoknya apa itulah bibit ya, bibit pokoknya lah. Maka apa? Jika besok tegak hari kiamat dan di salah satu tangan kalian ada bibitnya, bibit pohon, maka jika engkau bisa menanamnya sebelum tegak hari kiamat, tanamlah. Bisa dibayangkan besok hari kiamat masih sempat-sempatnya nanam pohon. Orang bilang, apa faedahnya? Apa faedahnya? Namun tetap syariat Allah memerintahkan, menganjurkan. Maka disebutkan dalam kisahnya Umar bin Khattab, Abu Ammarah ini punya tanah luas. Tanahnya luas. Kalau di antara kita, siapa Bu yang tanya luas? Ya. Kamu sih. Tanahnya luas, kemudian apa? Belum ditanamin. Maka Umar mengatakan, wahai Abu Ammarah, kenapa ma yamna'uka an taghrisa ardaka? Apa yang menghalangimu engkau tidak menanam di tanahmu yang luas ini? Maka Abu Ammarah mengatakan, ana syekhun kabir wa amutu ghadan. Saya tuh sudah tua renta. Kayaknya udah esok hari sudah wafat. Maka Umar langsung mengambil bibit, kemudian mengajaknya untuk menanam. Kemudian dibacakanlah sabda Rasulullah SAW tadi. Akhirnya Abu Ammarah dan Umar bin Khattab mulai menanam. Kembali kepada Khidir. Jadi Khidir jika beliau lewat maka menjadi hijau. Karena sebagaimana langit itu indah dengan bintang-bintangnya, maka bumi indah dengan tanamannya. Mana dalilnya? Surat Ar-Rahman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm. Wan najm, dan bintang. Wasyajar, dan pepohonan. Yasjudan, keduanya sujud. Ulama tafsir ada dua tafsir.
Tafsir yang pertama an-najm bintang, wasyajar pohon. Tafsir yang kedua an-najm itu pohon yang tidak berbatang. Pohon yang tidak berbatang apa? Pohon yang nggak ada batangnya. Kacang-kacangan, timun suri, semangka. Maka an-najm adalah pohon yang tidak berbatang. Asyajar pohon yang berbatang. Baik pada tafsir yang pertama an-najm artinya bintang. Surat an-najm artinya bintang. Maka Allah mengatakan bintang dan pepohonan keduanya sujud. Pada tafsir pertama, kenapa disebutkan bintang? Karena yang paling indah, sesuatu yang indah di langit adalah bintangnya. Sedangkan sesuatu yang indah di permukaan bumi adalah pepohonannya. Itulah siapa? Khidir. Temanya kisah Nabi Khidir, keberkahan ibadah hingga 7 turunan. Keren ya? Masya Allah. Semoga kita semuanya membawa dan mendapat keberkahan. Baik. Kisah ini bermula pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tarik latar belakang dari kisah ini. Kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang kurang pandai berbicara. Sebab yang pertama karena apa bahasanya, orang susah bicara, cadel. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya apa? Nabi Musa cadel. Sebab cadelnya ketika masih kecil, ketika digendong oleh Fir'aun, tiba-tiba tangan Nabi Musa menampar wajahnya Fir'aun. Padahal Fir'aun itu punya undang-undang, setiap bayi yang lahir laki-laki di tahun ini semuanya wajib disembelih. Dan tidak disembelih, dimutilasi. Karena Fir'aun bermimpi ada api yang tiba-tiba muncul di tengah permukaan Bani Israel. Kemudian api ini apa? Memakan seperti kayak ayam jago merah gitu orang bilang. Ketika muncul api ini ternyata memakan sampai ke istananya Fir'aun, kemudian tumbang. Kemudian ditakwilkan para ahli sihir-sihirnya bahwasanya di tahun ini ada kelahiran anak laki-laki yang kelak nanti dia akan menumbangkan kekuasaan. Sehingga dia punya membuat perpu undang-undang. Setiap bayi laki-laki yang lahir mutilasi. Namun Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makir. Sebaik-baik pembuat makar adalah Allah. Ternyata justru ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, yang kisahnya masyhur, ibunya pun takut. Ini gimana? Ini kalau ketahuan Satpol PP, tentara dan polisinya Fir'aun, ini nggak selamat Musa ini. Sehingga Allah perintahkan kepada ibunda Musa, alqihi fil yam, hanyutkan di sungai. Ketika dihanyutkan di sungai, Allah berjanji, inna laradduhu ilaik. Tentunya seorang ibu ketika menghanyutkan anaknya sedih apa? Sedih. Namun mau tidak mau keadaannya menuntut hal itu, dan Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa alaihissalam. Dan ibunda Musa alaihissalam bukan sembarang wanita yang istimewa, wanita yang salehah, wanita yang menjaga kesuciannya. Ketika dihanyutkan, ternyata janji Allah benar. Anak tersebut justru berlabuh di depan istananya Fir'aun.
ditemukan oleh istri-istrinya, istri cuma satu, ditemukan oleh ART bahasanya, dayang-dayangnya apa yang kerja di istananya. Kemudian dibawa ke istana, kok imut-imut lucu. Kemudian ketika dilihat oleh siapa istri Firaun? Asia. Ketika dilihat oleh Asia, langsung jadikan hati Asia itu gemes, senang, kemudian ingin memiliki Musa. Singkatnya apa? Diadopsi menjadi seorang anak. Karena Allah takdirkan Fir'aun tidak punya anak. Maka Asia satu-satunya wanita yang bisa menaklukkan hatinya Fir'aun. Maka dalam kisah tadi, suatu ketika dihadapkan kepada Fir'aun, maka Asia mengatakan, kalau anak-anak yang lain silahkan jalankan peraturan yang sudah dibuat, anak laki-laki yang lahir sembelih, tapi untuk yang satu ini jangan. Kenapa? Qurratu aini walak. Yang satu ini kok imut banget, kok gemesin banget. Ini apa? Kita jadikan anak, semoga menjadi qurratu aini li walak, penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu, karena nggak punya anak. Kata Fir'aun, ammalak fana'am. Tentunya ini dalam riwayat. Jika itu penyejuk hatimu, maka iya. Tapi kalau aku, nggak perlu. Menunjukkan keras, hatinya itu keras. Jadi melihat anak kecil itu fitrahnya memang imut, lucu. Tapi hati yang keras itu nggak bisa melihat keindahan pada anak. Dan Rasulullah mengatakan, seandainya Fir'aun itu merespon ucapan istrinya Asia, Allah beri petunjuk. Ketika Asia mengatakan, kita jadikan anak, semoga Tuhan kita menjadikan penyejuk hati untukku dan untukmu. Seandainya Fir'aun mengatakan iya, penyejuk hatimu dan hatiku, Allah beri petunjuk. Tapi karena membatasi dirinya dari kebaikan, maka dia dijauhkan dari kebaikan itu. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam tumbuh kembang di istana Fir'aun. Kemudian ada peristiwa yang ketika digendong oleh Fir'aun, ternyata tangannya menampar wajahnya Fir'aun. Langsung terngiang-ngiang dengan mimpinya yang pertama, jangan-jangan anak ini. Maka Al-Qutu musnahkan Musa, anak kecil ini. Setiap kali mau dibinasakan, mau dibunuh, maka yang menyelamatkan adalah Asia. Maka dia mengatakan, jangan, ini anak kecil. Dia ketika menamparmu dengan tangannya, itu nggak sengaja dan nggak sadar. Jika engkau ingin bukti, coba sekarang hadirkan kurma dan arang. Bukan kurma sama arang kan sama-sama sepertinya kan, ya kan? Arang seperti kurma, kurma seperti arang. Ada lagi satu lagi yang seperti kurma, kecoa. Kecoa itu mungkin melihatnya pas puasa mungkin. Ya sudah, apa ini? Kalau kecoa agak jauh gimana? Itu mungkin sedang halusinasi itu. Kurang minum. Akhirnya apa? Dihadirkanlah apa? Arang dan kurma. Ketika dihadirkan, Asia mengatakan, jika dia mengambil kurma, silahkan. Namun jika dia mengambil arang, anak kecil, bari. Kemudian apa? Ketika dihadirkan, tangan Nabi Musa hampir nyaris mengambil kurma.
kemudian ditepis oleh malaikat Jibril, kemudian mengambil arah. Kemudian ketika dimakan, itulah membuat Nabi Musa cadel. Itulah apa? Kisah dalam Israiliyat. Ini riwayat Israiliyat. Ala kulli hal, Nabi Musa itu tidak, kalau bicara itu agak susah karena cadel. Sebab yang kedua bukan cadel. Memang apa? Nabi Musa itu kalau ceramah itu tidak bisa sehebat Harun. Jadi kalau ceramah mungkin jamaahnya pada ngantuk semuanya. Jadi ya ini awal-awal jadi ustadz gitu ya, jam terbangnya masih belum gitu kan. Sehingga kalau ceramah itu udah diem saja gitu. Maksud ustadznya pun diam, jamaahnya pun diam, diamnya itu mengundang banyak pertanyaan itu. Namun Nabi Musa alaihissalam tetap, meskipun dia itu mungkin nggak belajar public speaking, mungkin nggak belajar retorika, namun al-haq jika disampaikan itu kuat. Retorika penting, iya. Public speaking perlu, iya. Namun yang lebih penting daripada retorika dan public speaking adalah al-haq. Kalau menyampaikan kebenaran, al-haq itu sudah kuat. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, al-haq itu sudah kuat. Maka Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan dakwah dan pernah mengatakan, ya Allah, jadikan Harun saudaraku, Harun akhi. Harun ya Allah saudaraku. Asyrikhu fi amri. Aku kalau menghadapi Fir'aun ini gak bisa sendiri. Biar aku kuat dalam melangkah, kuat untuk berhadapan dengan Fir'aun. Saudaraku ya Allah, jadikan temanku dalam dakwah. Jadi apa? Dalam kisah pendakwah itu antara kakak dan adik itu keduanya pendakwah. Biar saling menguatkan. Siapa? Musa dan Harun. Usdud bihi azri. Biar apa? Kekuatan itu kuat. Meskipun Nabi Musa seorang nabi yang mentalnya kuat, tetap butuh seorang penguat pendamping. Apa yang kurang dari kekuatan Nabi Musa? Nabi Musa itu mengangkat batu besar diangkat 7 orang, Nabi Musa sendiri. Jadi kalau fitness itu alatnya diangkat. Kurang apa dari Musa AS? Kalau masalah keberanian, Nabi Musa ketika diperlihatkan api di ujung bukit didatangi sendiri. Seorang diri, sehingga kalau keberanian luar biasa, kekuatan luar biasa. Meski demikian butuh seorang pendamping. Karena seorang itu dengan dirinya lemah. Meskipun kelihatannya kuat, ceramah di depan jamaahnya, Masya Allah, suaranya lantang, keras, luar biasa. Kalau pulang ke rumah, meskipun di luar kayak singa, kalau pulang ke rumah, pulang sami'na wa ta'na. Udah, jangan banyak komentar, habis kita. Ala kulli hal apa ya? Manusia dengan diri itu lemah, tetap butuh penguat. Oleh karena apa ya? Harus ada pendamping, harus ada teman yang baik yang membersamainya, harus dia berdoa, harus dia mendekat kepada Allah, harus dia tawakal. Maka Nabi Musa alaihissalam didampingi oleh Harun karena lebih fasih. Maka dalam perjalanan dakwahnya setelah sekian tahun lamanya, ya, sudah mulai agak jam terbangnya sudah mulai naik. Sampai suatu ketika Nabi Musa ceramah memberikan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik kepada Bani Israel, semua termenung. Mau'idhatan wajilat bihil qulub. Sebuah nasihat yang menggetarkan hati, semua itu merenung, menangis, menyadari kesalahannya sampai mereka tertegun.
Ini jarang-jarang. Nabi Musa kalau ceramah sampai bisa menjadikan semua tertegun, fokus, kemudian merenungkan apa yang dinasihatkan, ini jarang-jarang. Sehingga pada saat itu Nabi Musa menjadi lebih hebat daripada Harun. Selesai ceramah, memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan kepada Bani Israel, maka ada yang bangkit. Ya Musa, man a'lamun nas fil ardil yawm. Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu hari ini? Nabi Musa alaihissalam ya, melihat ke kanan Harun. Harun di bawah levelnya, tetap nabinya Nabi Musa. Melihat ke kiri tidak ada siapa-siapa. Maka secara spontan Nabi Musa mengatakan, ma a'lamul yauma illa ana. Aku tidak tahu hari ini siapa yang paling berilmu kecuali diriku. Spontan. Karena ucapan itu Allah langsung menegur. Wahai Musa, sesungguhnya di sana ada seorang yang lebih berilmu darimu, yang tidak dikenal oleh banyak manusia. Jadi Allah langsung menegur Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya di sana ada manusia yang tidak ada, yang hampir nyaris tidak kenal banyak orang dan tidak dikenal, dan dia lebih berilmu darimu dari sebagian ilmu yang Allah berikan, yang aku berikan kepadanya. Maka langsung Nabi Musa tersungkur minta maaf ampun kepada Allah. Kenapa? Karena berbuat kesalahan. Seharusnya Nabi Musa AS mengatakan dengan ucapan dan jawaban yang menunjukkan semua itu dari Allah. Maka dia bisa mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Atau mengatakan udah wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih mengetahui tentang ilmu. Karena Allah berfirman wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Atau bahasa kita, di atasnya langit masih ada langit. Setiap ada orang yang paling hebat, ada yang lebih paling hebat lagi. Begitu seterusnya sampai semua ilmu kembali kepada Allah. Allahu 'allamul ghuyub, yang maha paling mengetahui segalanya. Siapakah yang paling mengetahui tentang ilmu? Allah Al-Alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi, masih ada yang berilmu lagi, sampai semua ilmu kembali kepada Allah. Ketika Allah tegur, Nabi Musa langsung tersungkur memohon ampun kepada Allah. Hal ini menegaskan mungkin saja seseorang itu mendapatkan pelajaran dari sebuah kesalahan. Jadi terkadang tidak semua ilmu yang kita dapatkan dari kita membaca, memahami. Terkadang kita mendapatkan pelajaran dari sebuah kesalahan. Kita salah. Dari salah itulah kita belajar. Ternyata tidak seperti itu, tapi seperti ini. Terkadang dengan kita salah kita belajar. Kita punya pelajaran dalam hidup. Lain kali jangan seperti itu. Pernah gak, Bu? Salah, kemudian kita dapat pelajaran. Pernah? Pernah? Pesan barang di Shopee. Katanya dapat diskon bagus, ternyata sampai rumah enggak. Itu pengalamannya. Masing-masing punya pengalaman. Yang pasti dalam kesalahan pun itu terkadang ada hikmahnya, ada pelajaran. Sehingga ya ini diantara cara kita menghibur diri kan. Kita kalau salah kan merasa salah, nyesel.
Kenapa gitu? Tapi apa? Yes, mungkin Allah ingin kebaikan. Ketika Allah ingin menghadirkan kebaikan, sampai kita salah pun itu Allah berikan kebaikan. Dan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam kesalahan yang sama dalam satu lubang. La yaldagul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin itu gak boleh jatuh dalam lubang yang kesalahan, dalam lubang yang sama. Ketika salah, ya pelajaran. Buat pelajaran. Sebagai contoh, di antara sujud-sujud ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi berapa sujud? 2 sujud. Sebelum salam, setelah salam? Sebelum salam atau setelah salam? Boleh. Namun sebagian ulama fuqaha membedakan. Jika kelebihan, jika kekurangan, maka sebelum atau setelah salam. Namun seandainya sebelum atau setelah, boleh. Tanpa membedakan. Dari sebagian pendapat para fuqaha. Ala kulli hal, ketika dia lupa, maka dia harus sujud sahwi 2 rakaat sujud. Kalau 2 rakaat nambah lagi. 2 sujud. Tapi maksud saya paham tadi. Maksudnya bilangnya rakaat itu masih sujud, Ustaz. Saya paham. Biasa itu. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, biasa. Maka apa? Kita itu tahu bagaimana tata cara sujud sahwi dengan 2 sujud. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari hadis. Karena Rasulullah SAW pernah lupa. Seandainya Rasulullah SAW tidak pernah lupa, kira-kira kita bisa gak mengetahui ilmu sujud sahwi? Gak tahu. Jadi dalam kesalahan itu ada hikmah. Dalam kesalahan itu ada hikmah, ada pelajaran. Demikian juga dengan Nabi Musa AS ketika salah. Oh, mungkin kita mengatakan, masa setingkat Nabi Musa masih bisa salah? Tidak. Terkadang dalam kesalahan Allah jadikan ada kebaikan. Bukankah sebaik-baik pengalaman adalah sebaik-baik apa? Guru adalah pengalaman. Maka di antara pengalaman hidup kita adalah pengalaman salah. Beli madu, bilangnya asli, sampai rumah palsu. Untuk mengetahui madu palsu sama asli itu kapan? Setelah pernah ditipu dengan madu yang palsu. Setelah ditipu, oh ternyata ini tuh yang namanya madu palsu. Ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan, di dalam ada hikmah. Kemudian Allah pertemukan dengan Khidir. Ada seorang hamba, abdun min ibadina, salah seorang hamba dari hamba kami yang Allah berikan sebagian ilmu lebih daripada ilmu. Dia di mana? Majma'al Bahrain. Orangnya sekarang baru singgah di pertemuan 2 lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Khidir. Itulah dalam surat Al-Kahfi di ayat yang 60. Al-Kahfi 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa li fatah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pelayannya, anak muda. Pelayan anak muda. Siapa namanya? Yusha bin Nun. Jadi pelayannya Nabi Musa adalah Yusha ibn Nun yang membersamai dalam perjalanan. Nabi Musa berkata kepadanya, la abrahu, aku tidak akan berhenti
akan terus-menerus berlaju, berjalan sampai aku sampai di tempat pertemuan dua lautan. Au amdiya hukubah. Atau jika aku tidak dapati dua tempat pertemuan dua lautan, aku akan berjalan bertahun-tahun. Maksudnya apa? Aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertemu dengan pertemuan dua laut. Jika tidak bertemu, biarkan aku berjalan meskipun bertahun-tahun lamanya. Apa pelajarannya? Azam yang kuat. Ketika sudah punya cita-cita itu dikejar, ditekadkan, azamnya sangat kuat. Saya ingin ke tempat si fulan. Gimana caranya? Pokoknya saya ke sana. Sampai kapanpun saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan apa yang saya cita-cita. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya ya, dalam kisah hanya apa? Ternyata kelewat. Karena apa? Nabi Musa alaihissalam, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, engkau akan berjumpa dengan Khidir itu jika nanti engkau kehilangan ikan. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika engkau menemui Khidir, bawa ikan, letakkan di miktal. Miktal itu tempatnya ikan. Kalau orang pelayan di mana? Kalau apa nama itu? Jaring yang buat tempatnya ikan. Maka bawa ikan. Jika nanti sudah sampai tempatnya, ikan itu akan lompat. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika dikasih wahyu Allah, gak dikasih tahu sama Yusha bin Nun. Wah Yusha, ayo pergi keluar. Kemana? Udah, gak perlu tanya. Sama Tuhan itu apa? Nurut. Kita keluar. Kayak kita kalau punya sopir ART, Pak, kita keluar ya. Kemana? Insya Allah ke sana. Ke puncak. Di mana puncaknya? Ikut saja dulu. Dan apa? Bawa ikan sama tempatnya. Untuk apa? Udah. Pokoknya bawa saja. Ketika Nabi Musa sudah singgah, capek lelah dari perjalanannya, akhirnya singgah di suatu tempat. Ketika singgah di sebuah tempat, Nabi Musa tidur istirahat. Yusha sedang jaga-jaga, ya belum tidur. Ketika belum jaga-jaga, ternyata apa? Ikan yang tadi dibawa yang mati. Kalau bahasa kita ikan asin lah gitu. Ikan yang sudah kering, yang buat perjalanan jauh ya. Maka ikan apa Ibu yang bisa awet untuk perjalanan jauh? Ikan yang awet buat perjalanan jauh. Ikan asin. Ya kan? Ikan asin kan? Ya. Yang bisa ya perjalanan jauh ya. Ternyata apa? Ikannya itu hidup. Cepat. Kemudian apa? Lompat dari tempatnya, kemudian lompat. Apa bahasa lompat? Penculit, kemudian apa? Masuk ke dalam air. Yusha melihat, kok bisa ya? Ikannya hidup kemudian melompat dari wadahnya, kemudian lompat masuk ke dalam air. Pernah lihat Bu? Pernah lihat? Ikannya apa? Ikannya apa? Dia itu di daratan apa? Jalan. Ya, bergulir. Ikan, jangan dibayangkan berjalan kayak manusia, bukan. Ikan kalau berjalan gimana? Lompat ya. Kayak ikan gabus lah. Ketika lompat kemudian masuk ke dalam air. Yusha melihat ini ajabah, menakjubkan. Kok bisa ya? Tapi kan Nabi Musa masih tidur, gak berani cerita. Entarlah kalau sudah bangun baru diceritain. Ternyata ketiduran juga. Setelah bangun lupa menceritakan kepada Nabi Musa. Mungkin gak Bu? Kita punya sopir, punya ART, kita kasih pesan lupa. Atau ingin menyampaikan sesuatu lupa.
Mungkin manusia. Jangankan asisten, kita aja lupa kan? Malah sering lupa kan? Kalau setoran kan sering lupa. Setelah berjalan jauh, kemudian singgah lagi. Ketika singgah, kata Nabi Musa, wa yusha', keluarkan makanannya. Kita makan. Apa? Ikan asin kan? Saya bikin makanan ikan asinnya. Ternyata dia mengatakan, astagfirullah, aku lupa memberitahu wahai Musa, wahai Tuhan, sesungguhnya apa? Ikannya sudah lompat. Kata Nabi Musa, ma kunna nabak, itulah tempat yang saya inginkan. Jadi justru tempat itulah tempat yang aku akan bertemu dengan Khidir. Langsung balik. Dan Nabi Musa mengatakan, kami capek. Jadi kalau sudah melewati batasan, capek lelah. Ketika kembali bertemu dengan Khidir. Ketika bertemu dengan Khidir, maka apa? Terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Tentunya apa ya? Kita akan ambil poin yang ketiga. Ketika menghadap kepada Khidir, maka Nabi Musa mengatakan, memberi salam kepadanya, dan Khidir memberikan salamnya, mengatakan, siapa engkau? Musa. Musa Bani Israel? Iya, aku adalah Musa Bani Israel. Ada apa dengan? Maka dia mengatakan, aku menghadapmu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah engkau ajarkan kepadamu. Allah mengatakan, qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut bersamamu ala an tu'allimani mimma ulimta minhu rusydah, bolehkah aku ikut bersamamu dalam perjalanan agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Itu Nabi Musa ketika mau belajar dengan Khidir, minta izin. Jadi Bu, ini adab seorang penuntut ilmu, memiliki adab dengan seorang guru. Dia datang dengan keadaan minta. Namanya orang minta gimana? Menyombongkan atau merendahkan diri? Seperti itulah ilmu dapat didapat. Kata para ulama, al-ilmu harbun lil fata, kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuhnya seorang pemuda. Dia tidak akan mendapatkan ilmu jika dia sebagaimana air itu tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air hujan itu mengalirnya ke tanah yang tinggi, dataran tinggi apa rendah? Kenapa gak ke dataran tinggi? Musuhnya masih tidak mungkin air itu akan mengalir kepada dataran yang tinggi. Dia akan mengalir pada dataran yang rendah. Maksudnya apa? Jika sesuai mendapatkan ilmu, maka tawadukkan diri. Gimana kalau mau yang diajari sombong? Saya udah tahu. Startnya itu ya, yang masih ingusan ya. Startnya yang itu kan, yang masih masih muda kan? Ya kan? Yang itu kan, yang kurs itu kan? Nah itu kan? Orang kemarin. Ini apa? Ini sombong. Jadi apa? Jika seseorang itu ketika mau belajar, dia menyombongkan diri, saya sudah tahu. Ilmu tidak akan masuk kepadanya. Maka dia harus mentawadukkan dirinya. Apalagi jika dikasih tahu, ya, saya sudah tahu. Belum dikasih tahu saya sudah tahu. Ini
maka ilmu tidak akan menghampirinya. Maka Nabi Musa mana yang lebih tinggi derajatnya, Nabi Musa apa Khidir? Saya nggak bertanyakan ilmunya, derajatnya di sisi Allah mana lebih tinggi? Musa, nabinya Musa, ulil azminya Musa. Khidir manusia biasa, ikhtilaf tadi ya, ikhtilaf. Jika dipaksakan Nabi, tetap dia nabinya di bawah levelnya Nabi Musa. Kalau dia bukan Nabi, lebih lagi levelnya di bawah. Jadi mungkin saja Bu, di antara manusia ada yang gak dikenal. Bahkan di mata kita itu biasa sangat sekali, sangat biasa. Tapi jika kalau dia berdoa, pintu langit terbuka. Rasulullah SAW bersabda, rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab du timruin law aqsama 'ala Allah la barrah. Ada di kalangan manusia, ada di tengah-tengah manusia seseorang yang akbar, tubuhnya berdebu. Apa bahasa kita Bu? Orang yang bajunya itu apa? Lungsut, kisut, kemudian juga mungkin sudah yang warnanya awalnya berinya putih, warnanya sudah kuning sekarang. Ketika beli baju pertama kali dulu warnanya putih, sekarang jadi kuning. Tahu songkok warnanya hitam. Ternyata sekian tahun warnanya jadi kuning. Masa seseorang yang pakai yang lusut, kisut, kemudian apa? Akbar, berdebu. Jadi kalau wajah-wajah berdebu itu wajahnya orang yang kaya apa yang miskin? Wajahnya yang berdebu kaya apa miskin? Yang glowing itu yang kesalon apa yang kerja di lapangan? Istrinya glowing, suaminya Hajar Aswad. Yang kerja di lapangan siapa? Suami. Kerja tukang kuli, tukang bangunan, aswad. Ketika dapat bayaran dikasih ke siapa? Istri. Salah satu uang jajannya istri ke salon. Jadi istrinya glowing, suaminya Hajar Aswad. Rubba rajul akbar, laki-laki yang berdebu, ash'as, rambutnya acak-acakan. Laki-laki Bu, rambutnya acak-acakan menunjukkan orang yang terawat apa gak terawat? Siapa Bu yang rambutnya acak-acakan? Ada laki-laki yang acak-acakan. Madu timroin, sampai bajunya itu hanya 2 helai. Masih Bu 2 helai ini. Bajunya itu saja. Jadi hanya 2 baju. Jangan lihat baju saya ya. Wah itu aja. Bajunya sama tapi banyak nih Bu. 5 nih. Jangan. Cuma warnanya saja sama Bu. Ibu jangan lihat. Hah? Ini bukan menjiwai Bu. Ini memang seperti itu. Du timroin. Bajunya itu aja. Pagi ya itu, siangnya itu, malamnya itu, besoknya itu, sampai kalau kita punya acara dari kejauhan sudah tahu, wah itu fulan. Du timroin, hanya 2 helai saja. Madfu'un bil abwab, kalau dia bertamu banyak orang yang nutup pintunya. Jadi kalau bertamu banyak orang yang tutup pintunya. Ada gitu.
Assalamualaikum Bu. Fulan, tutup pintunya. Rambutnya kusut, berdebu, bajunya hanya 2 helai. Kalau bertamu banyak yang tutup pintu. Tapi kalau dia berdoa, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jika dia ngangkat tangan, langsung pintu langit terbuka. Jadi ternyata ada di antara manusia itu yang tidak dikenal di tengah manusia. Tapi ini orang jika angkat tangan, Allah langsung mengijabahi, pintu langit dibuka. Sedangkan kita terkadang berapa kali berdoa baik, semua doa baik dikabulkan. Namun ini satu orang ini, jika dia berdoa, pintu langit terbuka. Maka Nabi Musa terkenal. Siapa yang nggak tahu Nabi Musa alaihissalam? Tapi Khidir hampir nyaris tidak dikenal di tengah manusia. Maka Nabi Musa SAW datang kepadanya minta belajar ilmu. Secara kedudukan Nabi Musa lebih tinggi, lebih mulia. Namun mau belajar kepada orang yang lebih rendah. Karena memang kita itu tidak akan meliputi semua ilmu. Gak ada seorang pun dari manusia pinternya itu menguasai semua ilmu. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya bisa ceramah. Saat ini yang jadi ustadznya Bu ya, saya hari ini. Tapi kalau suruh masak, ibu adalah ustadzah saya. Jadi kalau Ustadz kenal si Fulana, ustadzah saya. Dalam hal masak. Atau mungkin ada yang jadi ustadzah dalam hal apa biasanya selain masak? Nyetrika. Atau mungkin pesan Shopee, pesan barang di online itu. Kalau kita pesan susah lama gitu, tapi kalau ibu-ibu hitungan menit selesai Bu. Pokoknya apa? Ada saldonya, udah pokoknya apa? Kita itu kalau punya uang, kalau kita nyari uang susah. Maksudnya tadi di mana ya? Di dompet apa ya? Tapi kalau ibu-ibu nyari uang, pinternya luar biasa. Mau dibawa kasur, di saku, di peci, semua tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang Allah berikan bisa menguasai semua ini. Masing-masing orang pada bidangnya. Dia ahli dalam bidang fikih, belum tentu dalam bidang lain bisa. Dia ahli dalam bidang tafsir, tapi masalah kehutanan gak paham dia. Sehingga jangan dikasih dalam bidang kehutanan, kasih ngajar ilmu tafsir, pas dia. Maka Nabi Musa datang. Kemudian apa jawaban Khidir alaihissalam? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau gak akan mampu bersabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Kenapa kamu gak bisa sabar? Karena kamu tidak bisa meliputi semuanya. Kan agak lain Bu, ini agak lain apa materinya Khidir sama Musa ini. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu apa? Dihadapkan dengan peristiwa baru tahu hikmahnya. Kalau Khidir enggak, sudah tahu hikmahnya dulu sebelum terjadi. Ada orang itu Bu, bisa tahu pelajaran itu setelah kejadian. Ditipu dulu baru tahu ternyata saya ditipu. Ada orang yang ditipu sebelum dia ditipu sudah tahu dia. Nah ini muni. Bukan ilmu ghaib, bukan. Cuma apa?
Dia sudah punya pengalaman. Sehingga ya tadi Nabi Musa itu apa? Peristiwa dulu baru tahu hikmah. Khidir hikmah dulu baru peristiwa, belum terjadi sudah tahu. Maka Nabi Musa Khidir mengatakan, kamu gak akan bisa bersabar. Gimana bisa bersabar kalau kamu gak bisa meliputi ilmunya? Dalam artian kamu gak punya ilmu. Ilmu belum sampai. Maka tidak sampainya ilmumu itu menjadikan gak sabar. Salah satu di antara penguat sabar adalah ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, Bu, kurang sabar jadinya. Sedang nanam jagung. Sedang nanam jagung. Belum sampai sempurna jagungnya sudah dipanen. Padahal kalau dia mau menunggu sebentar, maka apa? Ada 2 jagung, ada beberapa jagung, sehingga apa? Dia bisa lebih nikmat untuk mendapatkan kebaikannya. Kenapa dia tidak bersabar? Karena tidak tahu ilmu. Seandainya dia tahu tentang kebaikan setelahnya, maka dia bisa bersabar. Dia punya emas. Bukan emas ya, emas. Pas baru naik harganya langsung dijual. Tapi ada yang tahu, ini apa? 2 tahun, 3 tahun ke depan itu lebih mahal lagi. Sehingga apa? Karena dia tahu ilmu tentang ekonomi, maka apa? Dia tahan. Sabar dulu. Sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan baru dijual. Kenapa yang pertama tergesa-gesa, nggak sabar, yang kedua bisa sabar? Karena yang pertama tidak tahu ilmunya, yang kedua tahu ilmunya akibatnya. Maka di antara kisahnya, tentunya panjang Bu ya, ada beberapa 3 kisah, 1 dan 2, yang kita ambil yang ketiga, sesuai tema kita. Kita akan lompat pada kisah yang ketiga. Maka pada kisah yang pertama, Nabi Musa gagal. Kisah yang kedua, perjalanan pertama, Nabi Musa gagal. Perjalanan kedua, Nabi Musa juga gagal. Yang terakhir, kita mengatakan, jika gagal lagi, selesai. Perpisahan antara diriku dan dirimu. Maka Nabi Musa menyanggupi. Sampai pada dalam di ayat yang ke-77. Fantolaqo. Keduanya berjalan. Hatta idza ataya ahla qaryah, sampai keduanya telah tiba di suatu desa atau negeri. Bahasa Arabnya desa, qaryah. Qaryah bahasa sekarang artinya desa. Tapi bahasa zaman dulu artinya negeri atau desa. Kenapa negeri atau desa dinamakan qaryah? Karena dikatakan negeri. Jika ada orang asing lewat, dijamu. Jadi Bu, orang-orang zaman dulu, nenek-nenek moyang kita dulu, jika ada orang asing lewat di tempatnya, maka dia akan menyambutnya dan akan menjamunya. Manusia zaman dulu seperti itu. Jadi kalau ada orang asing lewat, maka dia tidak boleh lewat begitu saja sampai dia singgah kemudian dikasih makan. Kalau sekarang gimana? Ada orang asing? Ada orang asing? Tutup pintu, tinggal.
Bedanya apa ya? Bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu ada orang asing, justru dijamu. Maka ketika Nabi Musa AS dan Khidir melewati suatu kampung, istata'u ahlah, minta dijamu. Karena ini bukan berarti keduanya enggak, memang apa? Urfnya, kebiasaan orang dulu seperti itu. Meminta dijamu dan sudah menjadi kelaziman. Fa'abau ayyudhifuhuma, ternyata mereka semuanya enggan untuk menjamu. Zaman dulu ada orang enggak menjamu itu aneh. Bahkan melihat suatu kemungkaran. Zaman sekarang kebalik. Kalau menjamu orang asing aneh. Bahkan apa? Orang pada deg-degan, khawatir. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Kenapa kepercayaan di antara manusia semakin kecil dan semakin tipis sekarang? Kenapa kepercayaan di antara manusia sekarang kecil dan tipis? Karena ulah tangan manusia. Setiap orang itu punya rasa simpati dan empati. Namun terkadang simpati dan empati ini hilang ketika setiap ada orang yang dikasih simpati dan empati justru menyakitinya. Maka dulu ketika ada orang asing dijamu itu sesuatu yang baik, menjadi kebiasaan. Justru yang tidak biasa ada orang datang dan dijamu. Maka Nabi Musa ketika tidak dijamu ya sudah. Fawajada fiha jidaran. Ternyata di kampung tersebut mendapati suatu tembok. Tembok yang hampir rubuh, yang qaddah, hampir jatuh, hampir rubuh. Fa'aqama, lantas Khidir menegakkan kembali. Dia tidak jatuh, tidak runtuh, ditegakkan kembali. Selesai dikerjakan Khidir dan Nabi Musa berkomentar, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu ingin, kamu pantas mendapatkan upah wahai Khidir. Nah, setelah berbuat baik, ya sewajarnya dapat upah. Maka laki-laki apa? Nah, Nabi Musa masih berkomentar dengan yang zahir. Maka dia mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainak wa bainik. Kita berkata ini adalah perpisahan antaraku denganmu. Karena sudah gagal. Dikasih 3 pelajaran gagal. 1 perjalanan gagal, 2 perjalanan gagal, ketiga juga masih gagal. Selesai. Jadi berapa kali? 3 kali. Sekali masih dikasih kesempatan. 2 kali, 3 kali. Biasa gitu. Sekali pelajaran, 2 pelajaran, 3, 1 dibina, nggak bisa dibina, kesempatan lagi. 2 dibina, masih gagal. Ketiga, setelah 1 dan 2 dibina tidak bisa, yang ketiga binasakan. Talak berapa kali? 1 masih ada kesempatan lagi. 2 ini yang sudah final terakhir. 3 selesai. Pisah. Sampai apa? Dia menikah kemudian kembali lagi. Kemudian Khidir menceritakan, "Saunabbiuka bita'wil." Aku akan beritahukan kepadamu dengan takwil, penjelasan yang engkau tidak mampu bersabar. Aku jelaskan apa di balik kisah tersebut. Maka pada kisah yang ketiga, Khidir mengatakan, wa ammal jidar. Adapun tembok yang dibangun. Fakana li ghulamaini yatimain. Bahwasanya tembok itu milik 2 anak yatim.
Gulamaini yatimaini, dua anak kecil yang masih yatim. Orang dikatakan yatim kapan? Ketika kehilangan bapaknya. Kalau kehilangan ibunya, tidak yatim. Dan tidak ada namanya piatu. Piatu itu istilah kita Indonesia. Hanya ada yatim. Itu kita baca di kitab fikih manapun nggak ada istilah yatim, piatu nggak ada. Yatim. Cuma di kita itu, di kita di Indonesia. Kalau kehilangan bapak, yatim. Kehilangan ibu, piatu. Kalau kehilangan bapak dan ibunya, yatim, piatu. Maka jika manusia kehilangan bapaknya disebut yatim. Jika kehilangan ibunya, yatim. Jika dia hewan. Yatim itu ada pada manusia, ada pada hewan. Jika pada manusia, bapaknya yang hilang. Tapi jika pada hewan, ibunya, induknya. Jadi kalau lihat kucing ibunya nggak ada, yatim. Maka dinamakan yatim seseorang yang kehilangan bapaknya belum balik. Dan dia masih gula, masih kecil. Catatan, dikatakan yatim jika masih kecil, belum balik. Kalau sudah besar-besar kayak gini, coba yang sudah tidak punya bapak angkat tangan. Masya Allah, banyak bu, mustahil zakat. Semua yatim ya. Bagi siapa yang kehilangan bapaknya ketika masih kecil. Karena bapak itu yang memberikan kehidupan. Bapak itu yang memberikan semangat dalam hidup. Jadi kalau ada bapak, semuanya aman. Cuma zaman sekarang agak beda. Jadi kalau yang meninggal bapaknya masih keurus anaknya. Kalau yang meninggal, kalau zaman dulu kalau kehilangan bapaknya itu gak keurus. Jadi kalau kehilangan ibunya itu berantakan. Tapi zaman sekarang katanya nih, kalau kehilangan bapak, kalau kehilangan bapaknya masih terurus. Oh, ya masih terurus. Tapi kalau kehilangan ibunya, saya nggak berani jawab. Ya boleh nikah lagi. Cuma apa? Anaknya juga diperhatikan. Makanya sebelum nikah itu punya janji. Saya punya anak. Gimana? Mau? Mau. Ya sudah. Kita besarkan berdua. Sehingga tembok itu miliknya dua anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya ada harta benda milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya dua anak yatim itu soleh. Tahu soleh bu? Tahu soleh? Soleh, orang yang baik. Baik kepada Allah, baik kepada manusia, orang yang baik. Dinamakan soleh itu orang soleh karena dia baik sama Allah, baik sama manusia, baik. Ketika meninggal bapaknya, dia yatim. Maka Rabbmu menginginkan agar keduanya ya belugha, nyampe balik, dewasa. Ya belugha asyaddahuma, keduanya balik dan sudah kuat. Ada yang balik tapi belum kuat. Ini apa? Sudah balik dan sudah kuat. Wa yastakhrija kanzahuma, baru nanti Allah akan keluarkan hartanya.
Rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabb. Khidir ketika membangun tembok, kenapa? Karena anaknya masih kecil. Dibangun tembok biar tidak menimpa hartanya, gak rusak. Karena orang zaman dulu ketika menyimpan harta di mana? Di bawah bantal. Di bawah, ya, di bawah, disembunyikan di tanah. Maka jika ini tembok rubuh, maka akan hancur, akan hilang. Ketika datang Khidir, dibangunkan kembali. Kenapa tidak dikeluarkan ketika masih kecil? Enggak. Allah punya hikmah lain. Allah sengaja akhirkan. Hartanya kalau dikeluarkan langsung, ditunjukkan kepada anaknya masih kecil. Mana yang lebih bisa menjaga harta? Kecil apa dewasa? Dewasa. Kalau Allah keluarkan hartanya ketika masih kecil, ini akan rusak hartanya. Mungkin ditipu, mungkin akan hilang, mungkin dan sebagainya. Namun Allah menginginkan dibangun temboknya, tidak dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Ketika keduanya sudah besar. Sehingga Allah mengakhirkan. Terkadang terlambatnya seseorang itu kebaikan atau keburukan. Terlambatnya seseorang itu kebaikan atau keburukan. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Namun tidak semua yang terlambat itu keburukan. Terkadang Allah punya kehendak lain. Ya Allah, saya sudah umur sekian kok masih belum dapat jodoh ya. Anak saya sudah sekian kok belum dapat jodoh ya. Saya sudah menikah berapa tahun kok belum dapat anak ya. Saya sudah kerja bandeng tua kok nggak kaya-kaya ya. Sampai capek jadi orang kaya. Kan setiap pengen jadi orang kaya nggak bisa-bisa. Ternyata Allah akhirkan, Allah tangguhkan, Allah punya kehendak lain. Allah ingin memberikan keselamatan dan kebaikan pada waktunya. Kalau Allah kasih di waktunya, justru malah rusak. Kalau hartanya dikeluarkan kepada si anak yatim dan dia masih kecil, justru hartanya rusak, hilang. Ketika dewasa besar, baru Allah tunjukkan, Allah keluarkan. Kenapa? Rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat. Kenapa? Abuhuma sholihah, bapaknya soleh. Hal ini menegaskan kepada kita salah satu bentuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, anak cucu kita, adalah karena kesolehan kita. Tidak semua keterlambatan adalah sesuatu yang harus kita tangisi. Tidak semua keterlambatan adalah sesuatu yang merugikan dalam kehidupan kita, yang terkadang kita menyesalinya. Terkadang Allah mengakhirkan sesuatu karena Allah punya kejutan yang terbaik pada waktunya. Sehingga seorang mukmin senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka. Mungkin kalau jadikan kita kaya raya semua nih Bu, kita nggak akan bertemu di masjid taklim. Pertemuannya di mana? Mall. Nontonnya apa? Bioskop. Jalan-jalannya kemana Bu? Kalau ke Ancol, ke Puncak, udah nggak level Ibu. Eropa gitu. England. Tapi apa? Allah punya kehendak lain. Allah batasi untuk menyelamatkan kita. Waktunya selesai Bu? Selesai. Maka apa? Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah, perhatikanlah bahwasanya apa? Keberkahan kita dan anak cucu kita adalah
kana abuhuma salihah. Karena bapaknya seorang yang soleh. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan keberkahan untuk anak cucunya, jadi orang baik. Karena waktunya terbatas ya, sehingga kita batasi dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Namun sebagai penutup ya, dari apa yang kita kaji, kita akan lanjutkan nantinya. Allah berfirman dalam surat 9, surat An-Nisa ayat 9, surat ke-4 ya, ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaknya takut khawatir orang-orang yang mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, anak kita lemah, kita khawatir, sedih gak? Itu wajar. Kita akan wafat, kita gak punya harta. Kita akan meninggal, anak kita masih belum pada mapan, belum punya rumah, masih ngontrak, mungkin kerjanya belum jelas. Ada rasa khawatir, itu wajar. Tentunya kalau kita meninggal dan kita bisa meninggalkan harta warisan, itu baik. Namun apakah semua orang ketika meninggal pasti meninggalkan warisan? Ada yang warisannya warisan emas, ada yang warisannya warisan hutang. Sudah nggak dapat harta warisan, justru menanggung beban hutang. Maka jika kita kelak nanti akan wafat, kemudian kita punya anak-anak keturunan yang lemah, Allah ngasih tips. Khafu alaihim, ketika mereka khawatir akan masa depan anaknya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkata-katalah yang baik. Lemah itu banyak macamnya. Ada yang lemah harta, lemah mental, lemah keadaannya. Setiap sifat yang lemah. Jika kita khawatir akan masa depan anak cucu kita, ambil pesan Allah. Apa? Bertakwa kepada. Setiap kali berbuat kebaikan, setiap kali bertakwa kepada Allah, ingat, ketakwaan kita, kesolehan kita, kebaikan kita, ini akan berdampak keberkahan kepada anak cucu kita. Dan ya, salah satunya ayat ini. Dan banyak kisah-kisah yang akan kita kisahkan nanti di pertemuan yang akan datang. Insyaallah, kisah-kisah tentang kebaikan yang didapat anak cucu dari kesolehan seorang orang tua atau nenek moyangnya. Insyaallah akan kita angkat temanya di pertemuan yang akan datang setahun lagi, insyaallah. Ya, benar kan? Setahun lagi kan? Assalamualaikum Ustaz. Bertanya di luar topik, apa hukumnya sholat dengan menggunakan popok Ustaz? Apakah popok harus dilepas dulu? Jika saat ada seorang pernah menikah sholat, apakah mengganti sholatnya yang dulu pernah tinggal? Sholat harus dalam keadaan toharo, suci. Suci itu ada suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Kencing, BAK dan BAB. Hadas besar, junub, mandi besar. Setelah sudah suci, kemudian berwudu, harus sholat. Maka jika seseorang tidak bersuci dari hadas, kemudian dia
dia tidak wudhu dalam sholatnya tidak sah. Bagaimana jika seseorang salisul baul, orang yang apa bahasanya, kencingnya nggak bisa berhenti, beser, nggak bisa berhenti, maka para mengatakan ini dalam keadaan darurat. Ketika akan sholat berwudu, pakai pampers, kemudian ketika muncul bismillah sholat, sehingga dalam keadaan darurat. Dan setiap akan sholat berwudu. Jika tidak bisa wudu, tayamum. Setiap akan mau sholat. Demikian juga Bu, ketika Ibu sedang nanti umroh. Saya doakan semuanya ibu-ibu tahun depan bisa umroh. Aminnya Masya Allah, itu kuat banget. Maka jika Ibu sedang umroh ternyata datang waktunya, maka nggak boleh tawaf. Dan ketika umroh itu waktunya terbatas apa selamanya di sana? Kalau dapat suami orang Mekah ya nggak pulang-pulang. Tapi kalau suaminya orang Bekasi ya pulang. Pakainya cuma 9 hari. Hari 7, 8, hari 5, 6 nggak berhenti sampai mau menjelang akhir. Maka kata para ulama, pakai pampers biar tidak jatuh darahnya, kemudian tawaf, kemudian melakukan ibadah umroh, tawaf, sa'i dan tahallul. Bagi seseorang yang jauh dari tempat asalnya, dan ini adalah yang difatwakan oleh para ulama. Ada 2 cara, satu pakai pil penahan datang bulan, kedua apa? Pakai pampers. Karena tidak semua muslimat itu bisa pakai pil. Dan jika menggunakan pil justru mendatangkan mudarat, maka lebih baik pakai pampers. Demikian juga pada laki-laki, kalau mau sholat kok keluar terus, pakai pampers. Dalam keadaan darurat. Dan setiap mau ibadah sholat, maka apa? Memperbarui wudu. Yang kedua, jika saat sakit ada seorang sakit meninggalkan sholat, apakah boleh meninggalkan sholatnya? Iya. Jika dia pernah meninggalkan sholat dan dia masih ingat berapa jumlahnya, maka dia mengqadha'nya. Dia berdosa? Iya. Dia berdosa karena dulu apa? Meninggalkan dalam keadaan sengaja. Namun salah satu di antara kafaratnya adalah 1 bertobat, 2 apa? Mengqadha'nya jika dia tahu bilangannya. Namun jika dia tidak tahu, dulu-dulunya apa? Pokoknya setiap sakit nggak sholat, setiap sakit nggak sholat, setiap sakit nggak sholat, sampai ketika sudah pensiun baru apa? Insaf, baru tahu tentang hukum sholat itu wajib. Maka apa? Dia mau mengqadha, nggak tahu berapa jumlahnya, maka dia tobat. Tobat dan perbanyak sholat, perbanyak kebaikan. Namun jika dia tahu jumlahnya, maka dia mengqadha. Tapi kalau buaya Ustaz, ya sudah, tobat dan perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena salah satu di antara faedah ibadah sunnah adalah menutupi kekurangan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan.